Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajuddin, perwakilan dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum 4 kami yang berjudul sintesa rangkaian sekuensial. Sebelumnya, teman saya menjelaskan langkah-langkah teknisnya, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengapa praktikum ini jauh lebih menantang dibanding praktikum minggu lalu. Praktikum kemarin kita hanya fokus pada pengenalan dasar-dasar seperti memahami tabel kebenaran dan bagaimana S, R, atau JK mempengaruhi output secara langsung. Kita hanya menguji komponennya saja kemarin. Namun di praktikum keempat ini kita akan naik level ke perancangan sintesa ya. Memang sulit dimengerti, namun kita harus mempelajari. Kita tidak lagi sekedar coba-coba, tapi mendikte atau memaksa rangkaian tersebut menggunakan tabel eksitasi dan peta Carnot untuk merancang sistem yang bisa berpikir secara sesuai urutan yang kita mau. Jadinya kita itu merancang sistem yang sesuai yang kita mau. Tentunya di praktikum ini kami tidak hanya membuat lampu nyala mati, tapi mendesain sebuah ODD up and even down counter 3B. Artinya rangkaian bisa berhitung ganjil, naik lalu genap, turun secara otomatis. Itu jadinya rangkaian itu bisa berhitung ganjil, naik lalu genap, turun secara otomatis. Di bagian pendahuluan ini jadi fondasi bagi desain yang akan kami tunjukkan untuk detail bagaimana kami menyederhanakan persamaan logikanya dan bagaimana hasil pengujian di trainer akan dijelaskan lebih dalam oleh teman saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the dog doing? Halo teman-teman, selamat siang. Saya Bisma dan di sini teman saya Anan. Kami akan menjelaskan mengenai sintesa rangkaian flip-flop. Jadi untuk menerapkan sintesa itu ada sekitar 5-6 step yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita butuh modal info. Modalnya itu bisa berupa persamaan step seperti ini. Tolong dilihatkan. Nah, yang seperti ini. Dan kalau pakai yang seperti ini bisa disederhanakan atau bisa juga deskripsi rangkaian itu kerjanya kayak apa. Nanti kita coba di yang praktikum 2 atau percobaan 2. Kita coba yang ini dulu, yang pertama dulu. Yang modal infonya itu persamaan step. Kalau kita pakai ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah membuat tabel eksitasi. Caranya contohnya gini. Dari persamaan ini setelah disederhanakan diketahui bahwa inputnya itu sebenarnya ada 2. Cuma A dan X. Yang mana ini nanti ngelup. Jadi kita buat tabel, setup binarnya itu cuma 2 variabel kayak gini, dan next step dari x nya ini ya udah sesuai rumusnya. Di sini pakai OR, jadi ini bisa kayak kalau inputnya 00 jadi 0, kalau inputnya 01 itu jadinya 1. Nah inilah Bang. Nah terus kita kira-kira kalau state awalnya itu 0 jadi 0, itu kan kemungkinan ada 2 input. Pertama itu hold input 00 atau reset 01, yang intinya setnya itu pasti 0. Sementara resetnya itu bisa 0 bisa 1 atau don't care kita bilangnya. Oh ini hilang. Nah terus gitu-gitu buat kombinasi input yang lainnya. Kalau kita sudah dapat pola dari set dan resetnya, selanjutnya itu kita sederhanakan menggunakan keymap. Bisa hitung sendiri atau karena kita manusia modern, kita di sini 0D 1D. Oke. Nah, kalau ini diketahui bahwa output S-nya itu didapat dari input A langsung. Kalau R-nya kita lihat ini benar. Insya Allah D. Nah, kayaknya salah sih. Kita lihat aja corekannya di sini. Oh iya, dia benar. Di sini diketahui bahwa buat input resetnya itu berasal dari hasil NOR dari A dan X sebelumnya. Walaupun kalau kita lihat di sini mana tadi? Oh ya, ini tuh don't care harusnya. Jadi bisa juga input R-nya itu langsung atau tidak ada sama sekali gitu. Nah, kalau udah dapat persamaannya, ini kita anggap dulu ada ya, tadi don't care itu ada. Langsung bikin aja rangkaiannya. Sebenarnya bisa langsung bikin rangkaian. Coba kalau mau bikin tabel PNSS dulu, itu jauh lebih baik.
silahkan. Dan nanti misal bikin tabel PSNS dulu terus bikin rangkaian, bisa di apa sih bahasanya, verifikasi ulang apakah tabel PSNS yang sudah kita hitung ini benar-benar akurat datanya dari percobaan gitu. Coba-cobain aja input ya. Ya udah sih itu Pak. Intinya begitu. Intinya sih begitu. Oke, lanjutkan percobaan saya kedua. Pada percobaan kedua, yang diketahui adalah outputnya. Outputnya berupa bilangan desimal 1, ya, setelah itu 3, setelah itu 5, setelah itu 7, setelah itu 6, setelah itu 4, setelah itu 2, setelah itu 0, dan selanjutnya adalah 1. Karena nilai maksimalnya adalah 7, kita menggunakan 3 bit, yang mana 3 bit ini nilai maksimalnya adalah 7. Setelah ditentukan outputnya, kita membuat tabel PSNS. Karena inputnya 3, maka PSNS-nya pun menggunakan 3 input dan misalnya seperti ini. Ketika inputnya 0, maka nilai selanjutnya yang harus dikeluarkan adalah 1. Ketika nilainya adalah 1, nilai selanjutnya yang harus dikeluarkan adalah 3. Seperti ini, 0, 1, dan selanjutnya adalah 3. Setelah 3. Nah, setelah 3 adalah 5, 0, 1, 1. Next state-nya adalah 1, 0, 1 atau 5. Seperti ini. 3, setelah itu adalah 5. Dan selanjutnya adalah 7, 6, 4, dan 2. Nah, ketika inputnya 4, maka hasilnya 2, 4, 2. Terus ketika inputnya 5, maka outputnya adalah ketika price-nya adalah 5, maka next state-nya adalah 7. So ini 5, saya adalah 7. Dan ketika presentnya adalah 6, selanjutnya adalah 4. 6, selanjutnya adalah 4. Dan presentnya 7, selanjutnya adalah 6. 7 dan 6. Setelah dibuat tabel PSNS-nya, kita membuat tabel eksitasi. Pembuatannya sama seperti yang dijelasin teman saya Bisma. Ketika output presentnya 0, lalu next state-nya adalah 0, maka pada flip flop pertama dia inputnya maka 0 dan R-nya don't care, bisa 0 atau bisa 1. Karena ketika R-nya 1, dia juga menghasilkan 0, dan ketika inputnya 0, maka outputnya pun juga 0. Karena oke. Ya, karena ngehop. Ketika kita lompat ke di sini, ketika inputnya 0, ketika presentnya 0, lalu next state-nya 1, maka tabel eksitasinya adalah 1, 0. Karena si flip flop ini harus merubah dari nilai 0 ke 1 dengan men-setnya 1 dan R-nya 0. Dan di sini ketika presentnya 1 dan next state-nya adalah 1, maka flip flopnya kondisinya adalah don't care dan 0. Karena nilainya sudah 1, jadi bisa di set lagi atau bisa 0 saja karena nilainya sudah 1 gitu. Setelah dibuat tabel PSNS dan juga eksitasinya, maka dibuat penyederhanaan dari tabel eksitasi ini, dari S sendiri, R sendiri, S1 sendiri, R1 sendiri, S2 sendiri, R2 sendiri, S3 sendiri, dan R3 sendiri. Kita menggunakan keymap. Nah, karena biar mempermudah kita gunain keymap di online ya. Inputnya adalah Q1, Q2, dan Q3. Maka inputnya di sini setting Q1, Q2, dan Q3. Nah, output yang dihasilkan adalah 00, 01. Maka 0001. Jangan lupa dibalik. Terus 0 XXX atau 0 don't care. Maka 0 don't care. Nah, persamaan yang dihasilkan adalah persamaan yang dihasilkan adalah Q2
dikali Q3 untuk S1 sebelum masuk ke flip-flopnya. Jadi sebelum masuk ke input set di flip-flop 1 itu di Q2 dan Q3 itu dikalikan terlebih dahulu atau di N kan terlebih dahulu baru masuk ke flip-flop pertama di bagian setnya. Lalu pada set kedua itu adalah 0 1 0 0 untuk bagi 0 berarti 0 0 1 0 0 terus 0 1 0 1 1 0 x 1 1 0 X. nah di sini menghasilkan Q1 dikali Q2 bar plus Q2 bar dikali Q3. Bisa di sini bisa disederhanakan menjadi Q2 dikali dalam kurung Q1 ditambah Q3 atau seperti ini. Atau seperti ini. Oh itu ya. Terus pada set ketiga inputnya adalah 1 don't care 0 don't care 1 don't care 0 don't care lalu 0 don't care 0 0 0 don't care 0 0 hasilnya adalah Q1 bar dikali Q2 bar. Ketika lalu untuk R1 inputnya adalah don't care dan 0 don't care dan 0 lalu 1 0 0 0 1 0 0 0 menghasilkan persamaan Q2 bar dikali Q3 bar. Q2 bar dikali Q3 bar. Pada R2 input adalah don't care 0 1 1 don't care 0 1 1 0 0 1 0 0 Semua tak baik saja. tambah Q1 bar dikali Q2. Pada R3 adalah inputnya adalah 0, output yang harus dihasilkan adalah 0 0 don't care 0 0 0 don't care 0 don't care 0 don't care 1 don't care 0 don't care 1 dan persamaan yang dihasilkan adalah Q1 dikali Q2. Setelah persamaan pada tabel akselerasi ini diketahui, kita bikin rangkaiannya di simulasi. Hasilnya seperti ini. Ketika inputnya 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Lalu ketika inputnya adalah 1, maka output yang dihasilkan adalah 3. Ketika inputnya 2, maka output yang dihasilkan adalah 5 dan begitu seterusnya. Sebenarnya ini bisa dibikin secara otomatis tanpa input secara manual seperti ini. Di itu tombol paling kiri nyalain A. Enggak, 0 Bloknya masih mati. Nah, yang pertama adalah 0 lalu lompat ke 5 dan sebagainya. Karena ini masih ada sedikit kesalahan, maka ada beberapa desimal yang terlewatkan. Namun dari sini kita bisa tahu bahwa tidak harus ada input secara manual untuk menghasilkan si desimalnya ini. Dari desimal yang disediakan ini bisa kita buat rangkaian yang otomatis memutar 1 3 5 7 6 4 2 0 seterusnya tanpa harus kita inputkan secara manual gitu. Udah nggak sih? oke. Menutup. Sekian dari saya dan dari kami juga. Terima kasih. Selamat sore. Video ini didukung oleh Khair.